Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hafidhun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu apa yang diutamakan dalam Islam itu adalah akhlak yang mulia. Akhlak itu adalah karakter, watak, sifat. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita semua, yang itu keluar lewat perbuatan secara spontan dan tanpa berpikir panjang. Itulah akhlak. Apa yang ada dalam diri kita keluar lewat tingkah laku kita, spontan tanpa berpikir. Ketika kita jatuh umpamanya atau kaget, maka ketika kita punya akhlak yang bagus, maka akan keluar ucapan yang bagus. Subhanallah, innalillah, Allah, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ketika kita kaget, spontan keluar, yang keluar itu adalah ucapan yang tidak bagus, ucapan miso, ucapan hewan, ucapan binatang, maka itu menunjukkan akhlak kita kurang bagus. Dan akhlak juga tanpa berpikir. Ketika kita berpapasan dengan seseorang, dengan siapapun, ketika kita papasan kemudian tersenyum, maka itu akhlaknya bagus. Tapi ketika kita berpapasan dengan seseorang tetapi masih mikir, oh saya tersenyum karena yang saya papasi, yang saya ketemu adalah guru saya. Oh karena yang di depan saya itu adalah pengasuh saya, maka saya tersenyum. Oh karena di bawah itu adalah murid saya, maka saya tersenyum. Nah kalau masih ada bayangan berpikir seperti itu belum akhlak. Sehingga karena masih berpikir, ketika dia bertemu dengan orang lain yang tidak dia kenal, yang tidak dia sukai, maka dia tidak tersenyum. Orang yang punya hak bagus dengan siapapun ketemu, maka senyuman itu adalah yang paling dia tonjolkan. Itu adalah akhlak. Dan itu keluar tanpa berpikir ini itu untung rugi dan lain sebagainya. Itulah akhlak. Hadirin, kita dalam Islam punya contoh teladan yang sangat sempurna dalam hal akhlak. Contoh kita adalah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Nabi kita Muhammad SAW terdapat contoh perilaku yang mulia. Al-Quran menggambarkan bahwa wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh akhlak
Rasulullah itu sangat agung, sangat mulia. Gambaran kesempurnaan akhlak itu tercermin dalam pribadi Rasulullah SAW. Istri beliau Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanyai bagaimana akhlak Rasulullah, beliau menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Artinya apapun yang ada dalam Al-Quran, ajaran apapun yang ada dalam Al-Quran, semuanya 100% sudah diamalkan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun yang tertinggal. Hadirin, dalam beberapa riwayat, dalam beberapa hadis bisa kita jadikan contoh bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW dengan tetangganya. Tetangga Rasulullah yang paling dekat adalah Ahlus Sufa, orang-orang yang menetap di serambi masjid Rasulullah. Itu tetangga beliau yang paling dekat. Ahlus Sufa, bahasa sekarang mungkin santri yang mondok di masjid Rasulullah. Mereka tidak punya keluarga, mereka tidak punya, ataupun kalau keluarga sangat jauh. Mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak punya kehidupan. Praktis kehidupan beliau lebih praktis kehidupan Ahlus Sufa. Santri-santri itu adalah lebih banyak ditanggung oleh Rasulullah. Dalam riwayat Bukhari bersumber dari Abu Hurairah, suatu ketika Rasulullah pernah mendapat hadiah susu 1 gelas. Saat itu Abu Hurairah termasuk Ahlus Sufa, santri yang menempati masjid Rasulullah. Abu Hurairah ini sangat lapar. Beberapa hari beliau tidak makan. Begitu tahu Abu Hurairah Rasulullah mendapat segelas susu, Abu Hurairah sangat berkeinginan agar susu itu dikasihkan kepada dia. Tetapi apa yang terjadi oleh Rasulullah? Susu itu disuruh ngasihkan kepada Ahlus Sufa. Maka Ahlus Sufa kemudian minum satu persatu. Tentu mukjizat dari Allah SWT. Susu yang segelas itu cukup untuk digunakan Ahlus Sufa yang jumlahnya kadang 70, kadang 100, bahkan ada riwayat sampai 300. Sampai kemudian diminum oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah juga kekenyangan. Susu masih tersedia. Baru kemudian Rasulullah minum. Hadirin, susu 1 gelas Rasulullah butuh, Abu Hurairah butuh, tapi Rasulullah lebih mengutamakan Ahlus Sufa. Ketika Rasulullah SAW didatangi tamu yang minta-minta, tidak ada satupun tamu yang kembali dengan tangan yang terhampa, dengan tangan yang tidak mendapat apa-apa. Tidak pernah. Selalu Rasulullah cari apa yang ada di rumahnya. Kalau tidak ada, biasanya kemudian Rasulullah memanggil sahabatnya yang bersedia untuk menanggung apa keperluannya. Kalaupun tidak ada sahabat yang lain, maka dipersilakan orang yang minta-minta itu hutang kepada orang lain, nanti yang membayar adalah Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh yang bersumber dari Al-Jabir. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syai'in qattun faqala la." Tidak ada satupun orang yang meminta kepada Rasulullah, kata Jabir, yang kemudian Rasulullah faqala, kemudian Rasulullah menjawab, tidak punya, saya enggak mau menolong. Tidak pernah. Itu artinya bahwa apapun dan siapapun yang datang kepada Rasulullah selalu mendapat perlakuan yang baik dan tidak pernah kembali dengan tangan yang hampa. Begitu juga dengan musuh-musuhnya.
Kita tahu Wahsy itu orang yang sangat benci dengan Islam. Wahsy lah orang yang membunuh paman beliau Hamzah. Ketika Hamzah dibunuh oleh Wahsy, betapa sakitnya, betapa terlukanya hati Rasulullah. Tetapi begitu Fathu Mekah terjadi tahun 8 Hijriah, Wahsy yang saat itu wajib dibunuh karena perlakuannya begitu kejam kepada paman Rasulullah. Karena saat itu Wahsy masuk Islam, maka ketika itulah Rasulullah memaafkan Wahsy, bebas dia. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan, ghaib anni wajhaka, jangan tampakkan wajahmu di depanku. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Karena ketika melihat Wahsy, luka yang lama itu kemudian muncul kembali. Jangan sampai luka lama, kebencian itu kemudian muncul, sehingga Rasulullah mengatakan jangan mendekat kepadaku, jangan sering-sering dekat. Hadirin, Hindun yang memerintahkan Wahsy untuk membunuh paman beliau Hamzah, ketika Fathu Mekah masuk Islam dimaafkan. Ini sekali hadirin menunjukkan bahwa perilaku Rasulullah sangat luar biasa. Hadirin dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa akhlakul karimah itu adalah ajaran yang sangat gampang memudahkan kita masuk surga. Ketika Rasulullah SAW ditanya, suila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Ketika Rasulullah SAW ditanya apa perbuatan atau amalan apa yang memudahkan orang itu masuk surga, Rasulullah menjawab, qala taqwallah wa husnul khuluq. Kata Rasulullah, amalan yang memudahkan orang itu masuk surga itu adalah akhlak yang mulia. Pertanyaan hadirin, kenapa akhlak mulia itu memudahkan orang masuk surga? Hadirin, orang yang mempunyai akhlak yang mulia itu setiap saat bisa menambahi keutamaan dan menambahi kebaikan, menambah pahala. Ketika berjumpa dengan temannya tersenyum, tambah pahala. Ketika dia tahu tidak bisa kemudian belajar, nambah pahala. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, omongannya halus, nambah pahala. Ketika dia mendapati sesuatu yang dia inginkan tetapi itu milik orang lain dan itu tidak diambil padahal dia sangat ingin, nambah pahala. Jalan di kebun, ada pohon mangga dan dia sangat ingin mengambil pohon mangga itu padahal itu tidak milik dia, kemudian dia mengurungkan niatnya untuk tidak mengambil pohon mangga itu, buah mangga itu berpahala. Jadi setiap kali orang yang punya akhlak mulia itu bisa menambah pahala dan pahala. Maka tidak heran kemudian orang yang akhlaknya bagus itu gampang masuk surga. Aku lupa lihat astagfirullah. Alhamdulillah hamdan kama amara wa sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ada salah satu hadis yang mengatakan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanakum akhlaqan. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang
nanti di akhirat orang yang dekat denganku kata Rasulullah, dan orang yang paling saya cintai nanti di akhirat itu adalah ahsanakum akhlaqan, orang yang paling mulia, paling bagus akhlaknya di antara kalian. Imam Al-Bukhari ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud nanti di akhirat dekat dengan Rasulullah itu adalah kemuliaannya dan derajatnya. Artinya hadirin, artinya semakin kita mempunyai akhlak yang mulia, maka nanti di akhirat kedudukannya akan semakin mendekati derajat Rasulullah. Semakin tinggi, semakin mulia akhlaknya, maka nanti di akhirat akan semakin dekat, akan semakin mendekati derajat Rasulullah SAW. Ini keterangan hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Imam, yang dijelaskan atau disyarahkan oleh Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu hadirin, lewat mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada diri saya sendiri, mari kita berusaha untuk menjadikan diri kita pribadi yang menarik dengan membiasakan akhlak yang mulia, menata ucapan, menata perbuatan, menata tangan, menata mata, menata hati, menata semua anggota tubuh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yasma' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun